Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dari para ahli sejarah dan antropologi, yaitu yang pertama, teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, Cina. Yang kedua yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Yang pertama, bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa, Kamboja. Namun persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Yang kedua, adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Yang ketiga yaitu teori out of Taiwan. Teori ini berpandangan bahwa bangsa yang ada di Nusantara ini berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan, suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Yang keempat, di abad ke-17, tepatnya tahun 1859, seorang ilmuwan Inggris yang bernama Charles Darwin menerbitkan buku yang berjudul The Origin of Species dengan memproklamirkan sebuah teori yang dikenal dengan sebutan teori evolusi, yang berdampak besar terhadap cara berpikir dunia barat, sehingga hal ini diklaim menempati urutan kedua setelah Injil kala itu. Hal ini disebabkan karena The Origin of Species yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini merupakan hasil keturunan dari moyang yang sama, yang mengalami modifikasi. The Origin of Species menyajikan sejumlah besar fakta yang dianggap oleh Darwin hanya dapat dijelaskan dengan teori evolusi. Yang kelima, teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Dasar dari teori ini adalah berdasarkan ilmu genetika, melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Menurut ahli dari Amerika Serikat, Max Inman, manusia modern yang ada sekarang ini berasal dari Afrika, antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun lalu. Dari Afrika, mereka menyebar ke luar Afrika. Dari hasil penelitian Ingman, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa gen manusia modern bercampur dengan gen spesies manusia purba. Proto-Melayu. Bangsa Melayu tua adalah orang-orang Austronesia dari Asia yang pertama kali datang ke Nusantara pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu tua memasuki wilayah Nusantara melalui dua jalur, yaitu yang pertama jalur barat melalui Malaysia, Sumatera. Yang kedua jalur utara atau timur melalui Filipina, Sulawesi. Bangsa Melayu tua memiliki kebudayaan yang lebih tinggi daripada manusia purba. Kebudayaan bangsa Melayu tua disebut kebudayaan batu baru atau Neolitikum. Meskipun hampir semua peralatan merek terbuat dari batu, pembuatannya sudah dihaluskan. Hasil budaya zaman ini yang terkenal adalah kapak persegi yang banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian barat, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Selanjutnya, Deutero Melayu. Pada kurun waktu tahun 400-300 sebelum Masehi adalah gelombang kedua nenek moyang bangsa Indonesia datang ke Nusantara. Bangsa Melayu muda, Deutero Melayu, berhasil mendesak dan berasimilasi dengan pendahulunya. Bangsa Proto-Melayu, bangsa Deuteron Melayu memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat. Mereka menempuh rute dari Yunan, Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Nusantara. Bangsa Deutero Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan bangsa Proto-Melayu karena mereka telah dapat membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Hasil budayanya yang terkenal adalah kapak corong, kapak serpatu, dan nekara.
Bangsa primitif. Sebelum kelompok bangsa Melayu memasuki Nusantara, sebenarnya telah ada kelompok manusia yang lebih dahulu tinggal di wilayah tersebut. Mereka termasuk bangsa primitif, dengan budayanya yang sangat sederhana. Mereka yang termasuk bangsa primitif adalah yang pertama manusia Pleistosin, purba. Kehidupan manusia purba ini selalu berpindah tempat dengan kemampuan yang sangat terbatas. Demikian juga dengan kebudayaannya, sehingga corak kehidupannya manusia purba ini tidak dapat diikuti kembali, kecuali beberapa aspek saja, misalnya teknologinya yang masih sangat sederhana, teknologi Paleolitik. Yang kedua, suku Wedoid. Sisa-sisa suku Wedoid sampai sekarang masih ada, misalnya suku Sakai di Siak, serta suku Kubu di perbatasan Jambi dan Palembang. Mereka hidup dari meramu, mengumpulkan hasil hutan dan berkebudayaan sederhana. Mereka juga sulit sekali menyesuaikan diri dengan masyarakat modern. Yang ketiga, suku Negroid. Di Indonesia sudah tidak terdapat lagi sisa-sisa kehidupan suku Negroid. Akan tetapi di pedalaman Malaysia dan Filipina, keturunan suku Negroid masih ada. Suku yang masuk suku Negroid misalnya suku Semang di semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Nenek moyang bangsa Indonesia meninggalkan daerah Yunan di sekitar hulu Sungai Salwen dan Sungai Mekong, yang tanahnya sangat subur, diperkirakan karena bencana alam atau serangan dari suku bangsa lain. Alat transportasi yang digunakan oleh nenek moyang bangsa Indonesia adalah perahu bercadik. Mereka berlayar secara berkelompok tanpa mengenal rasa takut dan menempati berbagai pulau. Dan salah satu tempat yang mereka pilih adalah Nusantara. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut-pelaut yang ulung, yang mempunyai jiwa kelautan yang mendalam. Nenek moyang bangsa Indonesia mempunyai kebudayaan kelautan, yaitu sebagai penemu model asli perahu bercadik, yang merupakan ciri khas kapal bangsa Indonesia. Orang-orang Austronesia yang memasuki wilayah Nusantara dan kemudian menetap disebut bangsa Melayu, Indonesia. Mereka inilah yang menjadi nenek langsung bangsa Indonesia sekarang. Bangsa Melayu itu dapat dibedakan menjadi dua suku bangsa, yaitu Proto-Melayu atau disebut bangsa Melayu tua. Yang kedua yaitu Deutero, Melayu, bangsa Melayu muda. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.